Cryptocurrency adalah Ponzi scheme terbesar di dunia. Hari ini rame main di sana, termasuk gua. Jadi apa sih itu kripto? Ya kalian cari tahu sendiri lah apa itu kripto. Kalau misalnya gue jelasin kripto itu apa dari awal, akan lama sekali. Tapi simpelnya adalah kripto adalah teknologi, ya teknologi ledger atau pencatatan transaksi yang tidak membutuhkan orang tengah atau pihak ketiga seperti bank atau siapapun di tengah, tidak perlu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan transaksi A ke B, itu bisa langsung tercatat di blockchain. Apa itu blockchain? Cari tahu sendiri. Jadi selama ini sistem keuangan yang ada di dunia itu harus menggunakan pihak ketiga atau bank apabila kita mau melakukan transaksi. Nah, dengan adanya blockchain atau kripto ini, kriptografi, jadi kita tidak perlu lagi melakukan transaksi melalui pihak ketiga. Itu kuncinya. Nah, kenapa gue bilang cryptocurrency utamanya adalah Ponzi scheme terbesar di dunia? Jadi begini, teman-teman. Kripto itu sebenarnya sama aja seperti judi, ya. Trading itu sebenarnya adalah judi. Apa yang membedakan kripto dengan transaksi saham? Begini, kalau kalian membeli saham, ya itu sama dengan kalian membeli sebuah perusahaan. Ya, ada bukti kepemilikannya. Kalian membeli sekian lot dari perusahaan itu. Terlepas dari banyak perusahaan yang scam atau dibuat, ya, atau tidak jujur, ya itu hal lain. Tapi kalian tetap memiliki porsi saham, porsi kepemilikan di perusahaan tersebut. Berbeda dengan cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini digadang-gadang menjadi sebuah mata uang digital yang mana akhirnya tidak terjadi, dan kalau sebagai bukti kepemilikan perusahaan juga tidak, karena mereka dengan mudah membuat sebuah koin lalu di belakangnya dibilang ada fundamentals, ya kan, ada fungsi ini, utilitas ini, menjadi bagian dari komunitas ini, lalu ada revenue-nya dan segala macam. Itu semua bullshit, ya. Jadi semua kripto itu adalah scam atau Ponzi. Jadi fungsi dari kripto ini sebenarnya hanya satu, ya, mencari keuntungan kalau sudah ditradingkan, ya, cryptocurrency. Jadi koin-koin apapun itu, mau semua koin besar kecuali satu, kecuali Bitcoin, ya, karena Bitcoin ini sudah diakui oleh semua negara, diakui oleh semua kepala negara, dan dia adalah bapak dari semua kripto, dan dia sudah dinobatkan sebagai aset kelas, ya. Balik lagi, ini bukan mata uang digital, ini adalah aset kelas. Jadi Bitcoin ini sudah menjadi aset dengan valuasi terbesar nomor 7 di dunia, di atasnya silver. Bayangkan, jadi tidak mungkin lagi Bitcoin ini akan ke nol, itu nggak mungkin karena sudah diadopsi oleh banyak perusahaan besar, negara, ya kan. Jadi sudah nggak mungkin lagi. Tapi beda halnya dengan cryptocurrency yang lain atau altcoins, ya. Karena mereka semua ini tidak punya fundamental sama sekali. Semua ini dibikin koin lalu ditradingkan hanya dengan satu tujuan, mencari keuntungan sebanyak-banyak. Kenapa gue bilang ini Ponzi? Karena bagaimana caranya sebuah aset digital itu naik kalau misalnya tidak ada fundamentalnya sama sekali, tidak ada revenue di belakangnya, tidak ada kepemilikan perusahaan di belakangnya. Apa yang membuat suatu nilai dari kripto itu naik? Cuman satu, ada orang yang lebih bodoh daripada Anda membeli dengan harga lebih mahal. Jadi ini adalah sebuah Ponzi. Siapa yang beli terakhir itu pasti nyangkut, pasti rugi. Di saat ada yang untung, itu pasti ada yang rugi. Itu adalah permainan kripto. Jadi saat kalian beli di bawah, ada yang beli lebih mahal, ada yang beli mahal, lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Nah, pada satu titik tidak akan ada lagi orang yang beli lebih mahal dan harga akan drop. Disitulah orang terakhir itu menjadi korban dari Ponzi. Dan sama aja dong dengan saham. Beda. Walaupun kalian membeli saham di atas, kalian masih bisa memiliki perusahaan itu. Ada sesuatu yang kalian miliki. Beda dengan kripto, beda dengan altcoins. Kalian beli di mahal, apa yang kalian miliki? Nggak ada. Ya hanya gambar koin itu aja yang tidak berguna. Begitu. Lalu gimana dong? Apa kita harus rame-rame berhenti main kripto? Ya nggak juga. Karena pada dasarnya semua orang itu suka keuntungan yang cepat, ya. Apalagi orang susah. Semua orang nggak susah lah. Semua orang mau menengah, miskin, kaya pasti suka dengan keuntungan yang sangat-sangat cepat. Dan kripto adalah produk terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang paling cepat. Jadi kenapa sih kripto ini bisa begitu rame? Satu, karena Bitcoin harganya naik terus, ya, karena Bitcoin sudah diakui sebagai aset kelas. Kedua, karena anak muda Gen Z, milenial zaman sekarang sulit mencari uang. Ya jujur aja, sekarang sulit mencari uang. Lo mau kerja apa? Bahkan sebentar lagi, 2 tahun lagi, begitu robot AI sudah ada, pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan repetisi itu akan hilang hampir semuanya. Jadi ini adalah cara tercepat untuk Gen Z dan milenial mencari uang. Apakah kita harus menghindari kripto? No, kita harus berpartisipasi di dalamnya karena memang uangnya besar sekali. Cuman harus lebih pintar daripada yang lain. Karena ingat, di saat ada yang untung, pasti ada yang rugi, gitu. Lalu tadi gue bilang, kripto adalah Ponzi scheme terbesar yang legal. Jadi apakah kita boleh main kripto? Jawabannya adalah boleh, karena legal. Sudah diakui, sudah diregulasi, dan semua orang boleh mentradingkan. Jadi daripada kalian main itu, ya, JP, Zeus, mendingan kalian main kripto. Sama aja, dan kemungkinan jackpotnya atau dapat keuntungan besarnya lebih
mudah daripada kalian main JP yang sudah diatur. Walaupun sama-sama ada yang ngatur, cuman bedanya yang ini larinya ke satu orang, kalau ini kita lawan banyak orang. Nah, oke, selanjutnya kalau misalnya kita tertarik untuk bermain kripto, ya gimana? Oke, oh ya, satu lagi yang gua nggak setuju. Banyak orang yang bilang investasi kripto, investasi tai kucing. Kripto itu bukan investasi. Ya ingat, kripto itu bukan investasi kecuali Bitcoin ya. Altcoin itu bukan investasi, itu cuman ponzi, cuman trading, cari duit cepat. Di dalam pemahaman gua, investasi itu adalah jangka panjang, long term, at least 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. That's investment. Tapi kalau misalnya dalam hitungan bulan atau 1 tahun max, it's not investment. Itu cuman flipping namanya ya. Itu bukan investasi. Menurut gua itu kan cuman opini. Oke, sekarang kita balik. Gimana caranya kita dapat untung dari kripto? So, gua udah ikut beberapa cycle ya. Untung ada walaupun nggak terlalu banyak. Jadi begini, di setiap cycle itu ada uang itu selalu berotasi ya. Dari Bitcoin berotasi ke altcoin dulu ya, ini dulu. Lalu berotasi lagi ke koin-koin meme, lalu berotasi lagi ke koin yang atau sesuatu di dunia kripto yang sangat-sangat antik gitu atau aneh. Dulu ada yang namanya metaverse. Ya, dulu zaman-zaman Covid itu metaverse. Wow, semua orang kayak karena Covid kan semua orang stay at home, jadi digiring ke dunia digital. Jadi metaverse rame, jadi segala macam kripto yang berhubungan dengan metaverse itu booming. Lalu selanjutnya ada lagi GameFi. Ya, jadi game yang dibikin dalam blockchain. Dulu ada namanya Axie Infinity, Sandbox, Gala, Mana kalau nggak salah. Lalu yang masih gue pegang sampai sekarang, Floki yang akan bikin Valhalla, itu semua adalah GameFi. Lalu yang terakhir yang paling aneh adalah NFT. Itu goblok luar biasa. Makanya gue bilang ini kenapa ini Ponzi ya. Kalian bayangin kita beli gambar Jeep, gambar monyet, harganya sampai jutaan dolar. Nggak tolol gitu kan. Ya, tapi itu yang terjadi di dunia kripto. Jadi uang itu berotasi seperti air terjun. Koin pindah ke altcoin, pindah ke meme, lalu pindah sampai ke NFT. Nah, setiap cycle itu memiliki narasi yang berbeda-beda ya. Jadi kripto itu ada narasinya. Apa sekarang? Pada awal tahun ini, di bulan Januari sampai Maret, itu narasi yang rame adalah artificial intelligence. Karena semua orang berlomba-lomba bikin AI dan memang kejadian. Lalu ada sempat drop sedikit dan sekarang sepertinya ya, balik lagi, disclaimer is not financial advice. Gue bukan seorang yang ahli di bidang kripto. Gue hanya membagikan apa yang gue tahu. Jadi saat ini semua orang bilang dan semua indikator bilang ini sudah mau alt season. Artinya sudah akan bull run lagi. Lalu apa narasinya? Masih berhubungan dengan AI dan masih berhubungan dengan meme. Karena kali ini agak unik. Jadi rotasi dari duit itu, kalau kita perhatikan, utility coin semua nggak ada yang terbang. Bitcoin, Solana, meme. Kenapa Solana? Karena sekarang semua meme coin, mau gambar anjing, kucing, kapibara, itu adanya di Solana. Karena kalian itu bisa bikin coin hanya dalam waktu 5 menit. Gua aja udah bikin coin sendiri dalam waktu 5 menit, just for fun gitu ya. Nanti gua kasih coinnya, namanya Capicare. Jangan beli ya, jangan beli, itu cuman percobaan. Itu adanya di Solana. Jadi mengapa gue bilang kali ini sepertinya Solana akan lebih pump daripada Ethereum. Nah, lalu di bulan ini apa yang akan menjadi naratif yang paling menang? Balik lagi, it's just my opinion. Tadi gue bilang apa? Ada hubungan dengan AI, ada hubungannya dengan meme. Apa itu? Ya gabungan dari keduanya, AI, meme. Kalau misalnya kalian cari apa itu koin AI meme, itu ada di Coin Market Cap, ada kategorinya AI meme. Apa sih AI meme? Jadi koin pertama yang dibikin sebagai AI meme itu adalah koin GOAT ya, GOAT, GOAT, kambing. Itu adalah artificial intelligence pertama yang dibuat untuk bisa berinteraksi dengan kita manusia, dikasih akun Twitter sendiri. Jadi ini AI dikasih akun X sendiri untuk berinteraksi dengan orang terus-menerus. Lalu dia juga dikasih akses untuk membuat blockchain atau cryptocurrency. Nah, di situ dia membuat koin sendiri yang namanya GOAT. Lalu setelah dia membuat koin itu, dia mempromosikannya sendiri di X ya, tanpa henti karena dia robot kan, dia nggak ada capeknya. Dia berinteraksi dengan manusia terus-menerus, mempromosikan koin GOAT itu, dan akhirnya dia menjadi jutawan. Dia memiliki jutaan dolar. Jadi dia adalah AI pertama yang mendapatkan jutaan dolar gitu. Itu adalah AI memes. Jadi kemungkinan disclaimer is not financial advice, akan koin eksotik kali ini atau yang pengganti NFT di cycle kali ini adalah AI meme coin ya. Kalian cari sendiri apa itu. Jadi gue juga di season ini banyak merotasikan uang ke sana pada akhirnya. Ya semoga berhasil gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.